Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Amma ba'd. Hadirnya berbahagia, kali ini kita akan membicarakan tentang bagaimana kita bisa hidup dengan bahagia di dunia maupun di akhirat. Seperti yang telah dikatakan di awal tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Ibrahim ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, jikalau kalian mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menambahkan nikmat tersebut. Tetapi jikalau kalian mengkufurinya, pastilah azab Allah sangatlah pedih. Quran surat Ibrahim ayat 7. Hadirin yang berbahagia, hidup itu sesungguhnya sangat simpel. Kita cukup mengikuti aturan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengimani apa yang diperintahkan. Kita cukup melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Apa itu amar ma'ruf nahi mungkar? Amar ma'ruf nahi mungkar adalah mengikuti atau menuruti perintah Allah dan ikut melarang apa yang telah diperintahkan oleh Allah, yang telah dilarang oleh Allah. Hadirin yang berbahagia, hidup di dunia banyak sekali nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kita sadari, ada juga yang kita tidak sadari. Salah satu nikmatnya sering dilupakan oleh manusia adalah tersebut dari hadis riwayat Bukhari, Imam Bukhari. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihah wal faragh, rawahul Bukhari. Yang artinya, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang sering dilupakan atau dilalaikan dari kebanyakan manusia, yaitu sehat dan waktu kosong. Hadis riwayat Bukhari. Nikmat itu tidak sesuatu yang berwujud, tidak hanya dari segi harta, tidak hanya dari segi benda, tidak hanya apa yang dikasih oleh manusia. Nikmat dari kita bernafas, nikmat bangun tidur, nikmat kita masih bisa makan, nikmat kesehatan dan lain sebagainya adalah nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, pada masa kali ini, pada zaman kali ini, banyak sekali manusia yang mengingkari, tidak mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka jikalau mendapatkan nikmat yang kecil, tidak pernah mensyukuri nikmat. Seperti misalnya gini. Seperti misalnya ada keluarga, suami dan istri. Jikalau suami mencari rezeki, pulang-pulang membawa harta yang sedikit, tidak begitu banyak, cuma mendapatkan hasil yang tidak begitu memuaskan. Sang istri biasanya itu kurang dalam mensyukurinya. Tetapi jikalau sang suami pulang setelah bekerja mendapatkan hasil yang memuaskan, mendapatkan hasil yang besar, sepasang suami istri tersebut langsung sujud syukur, langsung mensyukurinya. Nah, dari misal tersebut, dari contoh tersebut, kita dapat simpulkan bahwasanya
Jikalau kita mendapatkan nikmat yang tidak begitu besar, banyak sekali yang kurang mensyukurinya. Padahal jikalau kita melihat, alhamdulillah kita masih mendapatkan nikmat dari Allah. Alhamdulillah kita masih bisa buat makan besok. Itu namanya mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, banyak sekali yang kita rasakan pada hari ini, pada masa ini, pada akhir zaman seperti sekarang ini. Orang-orang jikalau merasakan hidupnya itu selalu kurang, yang rendah selalu ingin naik ke atas, yang sudah di atas masih kurang, masih mau ke atas. Banyak sekali dari manusia itu berharap selain kepada Allah, meminta kepada jin, meminta kepada dukun. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Surah Al-Baqarah ayat 152. Yang artinya, ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian. Washkuruli wala takfuruni. Maka bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian mengkufurinya. Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya, jikalau kita menginginkan untuk hidup lebih berbahagia, hidup bahagia dunia dan akhirat, yaitu pertama tadi dengan mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang kecil ataupun nikmat yang besar. Selanjutnya ada pepatah mengatakan, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan." Yang artinya, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan lakukanlah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Dari pepatah tersebut kita bisa memberi makna bahwasanya jikalau untuk kita bisa hidup bahagia itu kita harus bersungguh-sungguh dalam mengais rezeki, seakan-akan kita ini bisa hidup selamanya di dunia. Agar apa? Agar kita termotivasi untuk mengais rezeki sebanyak-banyaknya, agar kita bisa hidup bahagia di dunia. Selanjutnya, i'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Maka dan kerjakanlah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Nah, dari kata-kata tersebut kita bisa mengartikan, memaknai bahwasanya kita itu harus bekerja, kita itu harus beribadah untuk akhirat kita, seakan-akan kita itu besok mati. Karena apa? Karena jika besok kita mati, kita sudah tidak dapat beribadah lagi. Seperti itu. Hadirin yang berbahagia, mungkin cukup sekian dari saya. Jikalau ada kesalahan, saya mohon maaf, karena saya hanyalah manusia biasa. Jikalau ada kekurangan, itu datangnya dari saya sendiri, dan jikalau ada kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.